Singkat. Yang pertama dia lengkap. Ya teman-teman, kasih mengajak semua komponen masyarakat. Tapi sebelumnya kepada teman-teman Muslim yang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 2025 saya akan melaksanakan SDGs terkait tidak pidana korupsi atau dugaan tidak pidana korupsi pada kementerian provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode yang juga dilakukan oleh oknum Pemprov dan oknum Sinode. Ya, sekali lagi ini dugaan, dan teman-teman wartawan yang saya banggakan dengan pemberian dana hibah mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, di mana teman-teman tahu kasus ini akan laporan dari masyarakat. Nah, ketika Polda Sulawesi Utara menerima laporan ini, melakukan tahap atau mekanisme penyelidikan. Setelah penyelidikan itu dinyatakan cukup, ditingkatkan menjadi penyidikan. Sehingga hari ini saya akan menyampaikan bahwa berdasarkan fakta penyidikan, Polda Sulawesi Utara dalam hal ini tim yang dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Khusus telah menyimpulkan melalui alur gelar perkara, yaitu telah memenuhi alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, di mana berdasarkan gelar perkara itu hari ini saya tetapkan ada 5 yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Penyidik telah melakukan langkah-langkah dalam proses penegakan hukum, di mana melakukan kegiatan penyidikan, telah memeriksa 84 saksi yang terdiri dari 8 orang saksi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kemudian 7 orang saksi dari Biro Kesra Setda Provinsi Sulawesi Utara, 11 orang tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, 6 orang saksi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, 10 orang saksi dari Sinode Bumim, 11 orang saksi dari Universitas Kristen Indonesia Pemohon Bukit, dan 31 orang saksi terkait dari kelompok masyarakat dan pelapor. Kita juga mengambil keterangan ahli. Yang pertama adalah ahli pengelolaan keuangan daerah Kemendagri. Yang kedua, ahli penotariatan Kemenkum. Yang ketiga, ahli produk hukum daerah Kemenkum. Yang keempat, ahli konstruksi Politeknik Negeri Manado. Dan yang kelima adalah ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Ada beberapa bukti, ini banyak buktinya. Di antaranya adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun 2020 sampai 2023. Ini kan adalah merupakan keuangan negara, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Kemudian proposal permohonan, kemudian naskah perjanjian hibah.
Nah, kalau kita melihat dengan peraturan Kemendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri, baik nomor 12 tahun 2015 tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah, termasuk dana hibah di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2019. Salah satu materi adalah harus terdaftar di Kementerian Hukum. Itu. Nah, 5 tersangka tersebut adalah, yang pertama adalah Saudara AGK, yang jabatannya adalah Kabang Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2019, Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Utara 2020 sampai 2022, PLT Setda 1 November 2021 sampai dengan Agustus 2022. Dan yang kedua adalah Saudara JK selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020. Yang ketiga, Saudara FK selaku Karo Desra Setda Prof Sulawesi Utara, selaku Karo Desra Prof Sulawesi Utara dari bulan Juni 2021 sampai sekarang. Yang keempat, Saudara SK selaku Sekda Provinsi Sulawesi Utara sejak Desember 2022 sampai sekarang. Dan yang kelima adalah Saudara HA, Ketua BPNS Menuruni dari tahun 2020 sampai sekarang. Nah, pasal yang kami persangkakan yaitu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1969, junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Bukan langkah audit yang dilakukan oleh lembaga resmi berdasarkan undang-undang BPKB, di mana telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 8.984.405,98 rupiah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Nanti kalau rekan-rekan ada pendalaman untuk secara teknis, di sini ada Dirkrimsus. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah proses penegakan hukum. Mari semua komponen masyarakat dengan menghormati hukum dan kita uji di pengadilan. Kalau ada tanggapan-tanggapan secara hukum, ya kami juga akan mengakomodir. Tapi saya mengajak jangan terprovokasi, jangan terbaca, karena proses penegakan hukum itu adalah proses hal yang terhormat. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, praduga tak bersalah. Dan Polda Sulut tentunya punya komitmen dalam hal penegakan hukum. Kami menghormati hak asasi manusia, sehingga saya menghimbau seluruh masyarakat, mari kita menghormati hukum, kita bergandingan tangan, karena ini kan yang melakukan adalah oknum sekali lagi. Oknum tidak ada terkait dengan ke arah kuning dan juga tidak terkait dengan ke arah pemerintah provinsi. Ini oknum yang ada di pemerintah provinsi dan oknum yang ada di sini. Ya, saya mengimbau supaya mari kita berpikir lebih ke arah untuk kemajuan Sulawesi Utara. Kita menghormati hukum dan kita akan juga melakukan proses penegakan hukum secara terang benderang. Hari ini juga adalah bagian daripada proses penegakan hukum secara terang benderang dan dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum. Itu teman-teman. Sesuai dengan aturan yang ada
di dalam Undang-Undang nomor pasal 2 pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang guna diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, ulangi nomor 21 tahun nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, di sini ancaman hukumannya adalah bisa seumur hidup ataupun 20 tahun maksimal. Kemudian untuk terkait masalah apakah ada tokoh ataupun mungkin tersangka lainnya, ini akan terjawab dengan adanya pendalaman yang kita laksanakan dari 5 tersangka akan kita proses. Jadi nanti silakan rekan-rekan wartawan bisa melihat, dan ini pastinya kita akan membuka secara transparan dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Proses penegakan hukum, ya sekali lagi kita sampaikan, dan ini masih berproses. Segala kemungkinan itu masih ada, dan dalam proses penegakan hukum itu equality before the law itu tidak ada, artinya tidak ada pada dulu. Kalau memang itu ada fakta atau bukti dalam penyidikan, itu bisa saja. Ini kan kemungkinan ke sana masih ada, ini kan masih berproses. Bukan berarti setelah 5 tersangka ini tidak ada, bisa saja ada, karena ini masih berproses. Karena dalam proses penegakan hukum ini kan ada 2 muara, fakta penyidikan dan fakta persidangan. Nah, nanti juga di dalam persidangan itu akan di dalam penjelasan para saksi itu juga akan terlihat, dan bahkan Polda Sulawesi Utara juga masih melakukan proses penyelidikan juga yang lebih intensif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal. Kemudian masih dalam proses pemeriksaan, bisa saja karena kan dalam hal penahanan itu kan ada asas-asas beberapa alasan. Yang pertama alasan subjektif, yaitu supaya dia tidak akan melakukan lagi, tidak melarikan diri dan lain. Nah, itu nanti akan disimpulkan oleh para penyidik. Nah, karena itu tetap akan menjunjung hak asasi manusia. Ya, terima kasih.